Jangan-jangan nanti takutnya sobat-sobat tertarik ini mentang-mentang pelindungan konsumen katanya curcol soal Iya, pacarnya itu gitu kan. dia. Jangan gitu kan. Apalagi ntar ngomong-ngomongin Bank Indonesia gimana sih utang mantan aku belum dibayar gitu kan. Kita juga bingung kan. Ya, bingung padahal bukan mereka lah yang menangani hal seperti itu ya kan. Halo sobat-sobat Tetari, kembali lagi di channel Tetari yang pasti kita mau ngebahas tentang yang seru-seruan. Nah teman-teman sekalian, perkenalkan nama aku Nadia yang akan memandu podcast kita kali ini. Teman-teman, kalau ada yang masih bingung sama singkatan Tetarik itu apa, selain itu adalah minuman yang enak, Tetarik itu adalah topik ekonomi highlight dan berita menarik. Apa kabar semua teman-teman aku? Seperti biasa kita mau ngebahas hal-hal seputar ekonomi gitu ya Bang ya. Tapi hari ini tadi tidak sendiri, aku ditemani dengan sobat-sobat Tetarik yang hebat-hebat, yang luar biasa. Di sini kita sapa dulu ada cewek atau perempuan atau wanita yang cantik, Kakak Putih Suri Arifah as a analyst junior. Hai Kak Putih. Di Zoom mukanya Zoom. Lalu kita tidak sendiri lagi, kita ada ditemani laki-laki gagah perkasa, asik. Luar biasa. Biar enak gitu kan. Oke, siap. Dengan Bang Ega Dwi Rizkianto dari Kepala Unit Kehumasan. Halo Bang Ega. Ya, apa kabar nih Kak Putih dan Bang Ega nih? Kak Putih dulu kali. Alhamdulillah masih diberi kesehatan ya pada pagi hari ini. Atau udah siang ya ini Mas Ega? Masih pagi kok. Masih pagi. Kita pagi terus supaya Iya, happy. semangat pagi ya. Iya, Bang Ega gimana kabarnya nih? Baik, alhamdulillah. Karena dia sendiri gimana nih kabarnya? Aku luar biasa, baik sekali, luar biasa dan sangat-sangat excited buat ngobrol-ngobrol ya seputar pelindungan konsumen, ya kan? Kalian gimana nih? Excited gak nih podcast kali ini? Iya loh, kita selalu Harus. excited setiap Harus ya? aktivitas. Harus Kayaknya excited kan? Orang-orang BI ya pasti Pasti, semangat. semangat. Gitu. Apalagi topiknya sekarang menarik banget ya kayaknya. Pelindungan konsumen. Itu aku mau tahu tuh pelindungan konsumen yang seperti apa, atau apakah pelindungan dari sakit hati dan patah hati karena pacar gitu. Enggak ya guys ya. Curhat Oke. ya Kak. Curhat hampir. Oke sobat-sobat Tetarik, jadi aku mau ngasih tahu kalian nih ada berita menarik dan juga informasi yang menurut aku sangat luar biasa, di mana kata tanggal 27 Agustus yang lalu ya Kak, kalau Bank Indonesia Kepri ini berhasil memecahkan rekor muri nih. Katanya ada duta-duta peka-peka gitu nih. Kenapa sih ada duta peka? Sebenarnya peka itu apa deh? Peka itu apa? Nah ini, Mbak Putih silakan nih Kak Putih. Kak Putih. Oke Kak Putih. Jadi sebenarnya ini Kak, kan Bank Indonesia itu punya peran ya dalam yang namanya pelindungan konsumen Bank Indonesia. Oke. Nah, jadi kita punya tagline nih, pelindungan konsumen Bank Indonesia itu PEKA. Peka, itu singkatan. Ya, singkatannya. Tapi PEKA itu bukan pelindungan konsumen, ada lagi artinya. Apa tuh, Kak? PEKA itu peduli, kenali, dan adukan. Ada gerakannya nggak tuh? Ini kita gerakan yang buat-buat aja ya sebenarnya. boleh. Kayak peduli, kenali, adukan. Oke, itu singkatan dari PEKA. Iya, PEKA. Nah, tapi Kak, ini kan itu adanya duta nih katanya untuk terkait tentang perlindungan konsumen juga. Nah, sebenarnya kenapa sih harus dibuat duta? Kan sebenarnya jarang sekali yang harus ada duta-duta pelindungan kayak gitu. Biasa sebuah lembaga tuh udah langsung aja gitu. Ini kenapa harus ada duta-duta nih Kak? Nah, ini kerennya BI Kepri. Jadi kita inisiator sebagai duta, sebagai pemilihan duta pelindungan konsumen pertama yang ada di Indonesia. Jadi fungsinya kenapa? Karena kita ingin menjangkau lebih banyak nih masyarakat. Mungkin Kepri kan kepulauan ya, wilayah kepulauan. Jadi kita juga tidak bisa pungkiri kita mungkin punya keterbatasan dalam SDM untuk menjangkau seluruh masyarakat. Jadi kita memilih duta-duta ini untuk menjadi perpanjangan tangan Bank Indonesia untuk lebih menjangkau masyarakat banyak dalam mensosialisasikan tentang pelindungan konsumen Bank Indonesia. Oke, jadi sebenarnya duta nih ya dia bertugas jadi perpanjangan tangan Bank Indonesia betul gitu ya. banget. Karena memang ya SDM kalau di kantor kadang mau keluar pun nggak bisa menjangkau seluruhnya. Nah, kira-kira nih Kak,
peran duta selain itu apa aja? Maksudnya apa sih selalu kegiatan dia sehari-hari gitu? Apakah ada weekly kegiatan yang weekly atau monthly gitu? Ada nggak? Jadi sebenarnya kita duta ini kita pilihnya lebih ke generasi anak-anak muda ya, karena kan tidak bisa kita pungkiri kalau media sosial itu punya peran yang sangat Betul. besar ya saat ini dalam mengedukasikan dan sosialisasikan sebuah kebijakan ataupun peraturan-peraturan. Nah, jadi kita memang punya tugas nih untuk dutanya Kanadia. Jadi kita beri tugas ke dutanya untuk bikin infografis dan juga video gitu. Jadi mereka juga akan bantu kita. Nanti misalnya kita ada undangan nih sosialisasi di mana gitu kan. Tidak bisa dipungkiri Bank Indonesia kan juga sering diminta untuk mengisi acara-acara yang ada di Kepulauan Riau. Kita akan bawa dutanya untuk bantu kita mengedukasi masyarakat tentang pelindungan konsumen Bank Indonesia tadi. Oh, jadi mereka ikut mengedukasi seperti itu ya, bukan hanya peran di media sosial yang Iya. video-video aja. Betul banget, karena kan kita juga tidak bisa pungkiri kita juga punya generasi-generasi gen baby boomers ya Betul, sekarang. betul. Baby boomers, gen Gen Z, milenial. ya milenial. Jadi gen baby boomers ini kan tidak sepenuhnya bisa kita sentuh dengan media sosial. Jadi kita Betul. juga sosialisasi. Nah, di mana sosialisasi ini kita bawa duta. Karena kan mereka kan anak-anak muda yang mungkin lebih kece, bisa berbaur dengan mungkin ibu-ibu di pasar gitu ya. Kayak Iya, ngomong-ngomong sama ibu di pasar, ibu tahu nggak pelindungan konsumen itu apa? Ibu tahu nggak kalau ada penipuan ini kayak gitu kan. Jadi lebih bisa mengena di hati masyarakat seperti itu. Terus selain itu kita juga ada itu Kak, survei untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat terkait sosialisasi yang kita lakukan. Jadi kita lakukan survei yang dibentuk juga dengan duta tadi. Jadi sekarang itu sebenarnya udah 80% nih tingkat pemahaman masyarakat di Kepri tentang pengetahuannya terkait pelindungan konsumen. Seperti itu. Oke, nih. Kalau sejauh ini Kak, sebenarnya duta-duta ini tuh dia sudah pergi kemana aja? Kan Kepri ini luas ya Kak ya. Apakah sudah ada kegiatan dari tanggal 27 Agustus waktu diselenggarakan ya? Itu dipilihnya ya tanggal 27 Agustus ya? Iya betul banget. Setelah itu dia pernah kemana aja gitu Kak selama Nah, selama ini? kebetulan kita masih baru di Batam nih Kak. Kalau untuk yang offline ya, tapi kalau untuk yang daring kita pasti udah kita pakai media sosial Bank Indonesia juga ya, Mas Ega. Terus kita juga pakai media sosial duta karena tidak kita pungkiri kita juga mencari calon-calon duta yang memang punya engagement yang tinggi di media sosialnya. Dan duta kita nggak cuma dari Batam, juga ada dari Tanjung Pinang dan juga dari daerah lain. Jadi banyak sebenarnya duta ini. Dutanya itu ada sebenarnya satu, tapi kan kita juga kayak Putri Indonesia iya, kan iya, ada iya, banyak iya, ya Putri iya, Indonesia pelindungan apa Betul, sih betul, betul. untuk lingkungan hidup Iya, begini iya, kayak iya. itu duta juga ada seperti itu. Oh, jadi tidak cuma ini saja ya, bukan tentang pelindungan konsumen aja dutanya gitu. Kita ada tentang pelindungan konsumen tapi kita bagi yang ada tentang pelindungan konsumen memang duta secara keseluruhan, ada duta pelindungan konsumen media sosial, ada yang untuk sosialisasi seperti itu. Jadi itulah salah satu cara ya bagaimana Bank Indonesia bisa menjangkau masyarakat ya di Kepulauan Riau ini ya. Apalagi ya nggak bisa dipungkiri tadi media sosial tuh perannya penting banget dan jarang memang ya generasi baby boomers yang bisa gercep gitu Ya. lihat media sosial gitu ya. Betul Kak. Jadi memang kebetulan saya di unit kehumasan kan ya Kak. Jadi media sosialnya BI Kepri itu di unit kami gitu. Iya. Nah, udah kelihatan sendiri nih saya udah nggak catch up mungkin dengan cara berkomunikasi teman-teman Gen Z mungkin ya sekarang udah Iya, disebut iya, Gen Z gitu ya. Makanya ini salah satu bentuk upaya kami agar kebijakan dari BI Bank Indonesia Pusat itu bisa sampai ke masyarakat gitu Kak ya. Betul, Jadi salah satunya adalah dengan duta-duta peka tersebut Kak. Jadi dengan adanya duta itu kami harapkan cara kami menyampaikan kebijakan itu jadi lebih dapat masuk gitu Kak ke bahasa mereka sendiri. Apalagi sekarang nih banyak banget gitu ya Kak ya produk-produk yang ditawarkan melalui online gitu bisa pinjol juga segitu mudahnya gitu. Iya. Nah kalau kita nggak ikut turun ke teman-teman yang di bawah itu, ya maksudnya yang teman-teman usia muda gitu ya, kami khawatir nanti malah korbannya banyak dari golongan tersebut. Itu sih Kak. Gen Z ya. Gen Z. Karena memang kita bilang ya, kita akui kalau semakin zaman ini berkembang nih Kak Putih dan Bang Ega, memang cara komunikasi kita pun akan berbeda gitu. Mungkin kalau baby boomers itu lebih mau diajari yang begini. Tapi generasi Z ini lebih gimana ya pikirannya, lebih cerdas mungkin gitu ya, lebih instan. Jadi mereka pun mungkin
pengen komunikasi yang mungkin lebih fun gitu kali Betul. Bang Ega. Betul banget. Kan jadi kalau mereka nggak lewat media sosial, mereka diomongin mungkin mereka kayak nggak mau denger Ya. gitu kan. Tapi kalau disampaikan sama teman-teman duta tadi dengan cara yang fun mungkin akan masuk gitu. Terus Nah, yang funnya gini Kak, kita juga Apa tuh? sering ngadain kuis sih di media sosial kita ya. Oh, iya. Jadi buat tingkatin engagement sama Iya, komunikasi karena juga kan orang mereka kalau ya. ada hadiah nih, kayak apa baca dulu tentang apa nih materinya, scrolling dulu apa sih materi sebelumnya gitu. Jadi kayak orang akan lebih engage dan baca ya intinya ya, jadi lebih meningkatkan pemahaman mereka. Hadiahnya pasti menarik kan ya Mas Eka? Iya, ya, menarik lah. Dan ya itu rutin Kak di Instagram kami gitu ya. Jadi harapannya masyarakat, terutama mungkin yang muda-muda nih, teman-teman muda-muda yang suka scrolling gitu ya, ngabisin waktu, ya udah daripada ngabisin waktu aja, belajar sekalian dapat hadiah gitu sih, Betul Kak. banget. Nah kalau boleh di spill nih apa nih Instagramnya Kak Putih atau Bang Ega? Bang_Kepri Kak. Bang Indonesia Kepri Kak. Kepri. Nah, Abang, ini kan tadi selain memecahkan rekor muri nih ya, terserah mau jawab nih Kak Putih atau Bang Ega. Iya, Nah, siap. tapi sebenarnya ada nggak sih penghargaan lain yang didapatkan sama Bank Indonesia gitu? Sebenarnya ini apresiasi dari Bank Indonesia sendiri ya, karena dia Mas Ega dari kantor pusat Bank Indonesia kayak BI Kepri itu sudah 2 tahun nih berturut-turut menjadi kantor perwakilan Bank Indonesia dengan pelaporan terpeka gitu. Pelaporan terpeka. Iya. Oke, Ini itu jelasin seperti dikit apa nih itu? latar belakang kenapa ada pelaporan terpeka itu. Jadi memang kalau untuk pelindungan konsumen itu kan kita mewajibkan penyelenggara sistem pembayaran yang ada di Kepulauan Riau ya, yang ada di ruang lingkup kita itu untuk menyampaikan laporan pelindungan konsumen secara triwulan. Oke. Nah, kebetulan nih kita juga sebagai pengawas kan bisa tekan nih penyelenggara kita laporin dong. Jadi kita mengumpulkan pelaporan dengan terbanyak ya di Indonesia. Jadi makanya kita dapat apresiasi sebagai KPWDN, Kantor Perwakilan Bank Indonesia dengan pelaporan terpeka. Itu Pelaporan 2 tahun berturut-turut. Nah, kalau Ya. dibilang nih, sebenarnya laporan-laporan yang itu diserahkan kepada BI gitu kan. BI menerima laporan tersebut. Itu sebenarnya untungnya apa buat BI gitu? Kita bisa itu dong tracking dan monitoring. Misalnya apa sih yang paling banyak sekarang pengaduannya tentang apa sih? Terus juga kita juga pastikan apakah penyelenggara benar-benar menindaklanjuti pengaduan dari konsumen. Jadi kalau mereka tidak tindak lanjuti, kita juga bisa kenakan sanksi kepada penyelenggara tersebut karena kita adalah pengawas dari penyelenggara sistem pembayaran. Oke. Nah, kalau kita ngomongin tentang penyelenggara dan konsumen ini Bang Ega dan Kak Putih. Sebenarnya yang dimaksud dengan konsumen itu apa? Karena kan apakah konsumen ini hanyalah penyelenggara saja? Mungkin kan masih belum ngerti nih teman-teman nih. Gimana tuh, Bang? Konsumen itu masyarakat ya Kak Putih ya? Langsung masyarakat Oke. ya. Jadi konsumen itu bukan ya masyarakat tapi mereka yang menggunakan produk jasa sistem pembayaran yang ada di Indonesia. Mungkin kita mulai dulu dari apa sih pelindungan konsumen itu Iya, kali iya, ya iya, karena boleh, dia boleh. Mas Ega. Jadi pelindungan konsumen Bank Indonesia itu adalah usaha dari Bank Indonesia untuk menjamin kepastian hukum dari konsumen yang menggunakan sistem pembayaran atau menggunakan produk-produk dari penyelenggara yang diawasi oleh Bank Indonesia. Penyelenggara itu apa saja? Penyelenggara itu adalah jasa atau produk gitu ya, entitas yang mengeluarkan jasa dan produk yang di bawah pengawasan Bank Indonesia. Oke. ya. Jadi yang diawasi oleh Bank Indonesia itu kita sebut sebagai penyelenggara sistem pembayaran. Dan konsumen itu siapa yang memakai produk dan jasa dari penyelenggara tersebut. Jadi kita akan melindungi konsumen-konsumen yang memakai jasa atau produk dari penyelenggara yang kita awasi itu Oke. intinya. Jadi memang konsumen itu termasuk masyarakat memang yang menggunakan layanan dari penyelenggara tersebut gitu. Nah Kak, kalau misalnya kita nggak bahas tentang pelindungan ini, sebenarnya ruang lingkup yang seperti apa tuh yang diawasi memang dari BI sendiri? Ya, memang ruang lingkup kita itu adalah konsumen yang di sistem pembayaran, kemudian di layanan uang atau pasar uang dan pasar falas, dan itu yang diatur di Bank Indonesia gitu ya Oke, Kak iya, Nadia. ruang lingkupnya Jadi itu misal ya. nih kita di Batam kebetulan ya, berbatasan sama Singapura sama Malaysia gitu. Tentunya transaksi tukar uang gitu ya, money changer di sini cukup tinggi gitu. Betul. Nah, itulah salah satu tugas kami, di mana kami nanti memberikan pelindungan konsumen kepada masyarakat yang menggunakan jasa money changer itu, atau kalau nama resminya adalah KUPFA, Kegiatan Usaha
penukaran valuta asing bukan bank, KUPVA BB gitu ya, money changer. Nah, itulah konsumen, si masyarakat yang menukar uang di money changer. Sementara penyelenggaranya adalah si money changer itu. Contoh sederhananya kayak gitu. Tapi kalau pinjol bukan kita ya, kayak Putih ya. Iya, Pinjol itu di udah otoritas beda. jasa keuangan gitu ya. Oke. Nah, Bang, tadi kita ngomongin soal ada KUPVA, mungkin banyak lagi layanan lagi atau produk dan atau jasa yang lain. Nah, boleh nggak di-spill beberapa mungkin produk yang atau jasa yang terkait dengan ruang lingkup pelindungan Yang konsumen? gampangnya nih aja Kak, toko oren, Toko ya. oren. Toko hijau. Jadi Toko semua lalu lintas pembayaran ya, misalnya mau transfer untuk Betul. adek nih jajan gitu kan, atau mau transfer untuk beli apa gitu. Iya, Jadi iya. semua sistem pembayaran ini, alur-alur pembayaran ini tuh kan diawasi oleh Bank Indonesia gitu ya. Dan ada penyelenggara-penyelenggara kayak toko oren tadi, toko hijau tadi, itu kita juga melakukan transaksi di sana kan. Kita juga punya saldo itu yang kayak koin ya, apa ya istilahnya, kayak itu PayPay ya, itu ya? PayPay itu ya, itu kan. Itu juga di bawah pengawasan Bank Indonesia. Jadi penyelenggara-penyelenggara ini yang kita awasi. Dan konsumen yang memakai jasa mereka itu merupakan konsumen jasa sistem pembayaran seperti itu. Oke, itu kan pasti sobat-sobat tertarik udah tahu lah ya, itu toko oren maksudnya seperti apa atau toko Iya. hijau itu seperti apa. Gak boleh di-spill ya di Nggak sini boleh ya. di-spill. Jangan, nggak usah. Nah, itu salah satu contoh yang memang di kehidupan sehari-hari tuh nggak putus memang. Kita kadang ibu-ibu ini aja mau membeli sesuatu memang dari toko-toko seperti itu gitu ya. Apalagi semua serba digital gitu sekarang ya kan. Nah, lalu nih Kak, ada nggak sih sejauh ini ya kita ngebahas tentang pertoko-tokoan inilah, cara pembayarannya gitu. Emangnya ada tuh orang-orang yang melaporkan kayak kesulitan ataupun seputar pelindungan mereka gitu? Emang ada laporan seperti itu? Sebenarnya bukan, saya yakin sih masyarakat Indonesia itu kan pintar-pintar Iya. ya, sudah teredukasi lah ya, kayak gimana cara top up, transfer gitu. Tapi tidak bisa kita pungkiri mungkin ada beberapa kesalahan atau bagaimana gitu ya. Misalnya kayak salah top up gitu, nomornya salah nih, Iya, kayak oh udah iya. ke top up ke saya, kayak lumayan nih jajan untuk beli apa gitu, ke transfer ke orang lain kan, kayak lo mahasiswa kan kayak lumayan ya itu kayak Anak kos. anak kos gitu ya. Nah kayak gitu misalnya salah top up atau misalnya mau transfer gitu kan juga bisa transfer ya ke bank melalui toko-toko ini gitu kan, salah transfer atau misalnya dia top up tapi belum masuk gitu ya. Nah mungkin kita tidak bisa pungkiri mungkin ada kesalahan-kesalahan seperti ini. Nah hal kayak gini tuh yang kita terima pengaduannya kan Nadia. Tapi gini dulu nih, kita nggak langsung terima aja pengaduan-pengaduan dari konsumen yang ada. Karena tata caranya itu konsumen harus melaporkan terlebih dahulu kepada penyelenggara. Kepada penyelenggara itu Iya. ya, toko-toko tersebut ya. Betul banget. Toko atau bank atau apapun itu mereka harus melaporkan kepada mereka terlebih dahulu. Apabila tidak ada tindak lanjut atau mungkin tidak puas kali ya, kayak nggak bisa gini deh gitu. Nah Bank Indonesia siap untuk membantu dan memfasilitasi dari konsumen tersebut. Oke, jadi ini aku jelasin lagi. Mungkin misalnya nih ada orang yang mau transfer dari toko tersebut ke bank-bank dan salah nominalnya gitu ya Bang Ega mungkin ya. Salah nominalnya, terus mungkin ada stuck seperti itu ya Kak ya. Mungkin nggak dibalas sama penyelenggaranya atau bagaimana. Lalu dia bisa berhak melaporkan hal tersebut kepada BI. Tapi tetap lewat penyelenggara gimana Kak? Atau langsung dia kucuk ke BI gitu ya? Oh nggak harus, jadi mereka penyelenggara, dari mereka tetap melaporkan ke BI. Jadi kita tidak menerima, jadi memang harus pihak yang bersangkutan yang melaporkan kepada kita. Oke. Seperti itu. Nah kita juga nanti akan bantunya, juga akan kita kontak lagi nih penyelenggaranya. Kayak kenapa sih bisa seperti ini gitu, konsumennya pengen gini. Intinya kita fasilitator sih di sini dan Iya, mediator. iya, iya. Tapi ini kan Kak, kedudukan penyelenggara sama konsumen kan harus setara tuh, ya kan? Jadi kita ya nggak bisa lah berpihak kepada satu pihak gitu ya. Lalu sebenarnya ada nggak strategi yang bisa dilakukan sama Bank Indonesia sendiri untuk menjaga keseimbangan itu? Ada nggak tuh? Siapa yang mau menjawab nih? Bang Ega atau Kak Putih nih? Mungkin Kak Putih kali ya. Oke, sebenarnya kita kan juga di peraturan kita itu kita menjamin hak konsumen yang otomatis menjadi kewajiban penyelenggara. Dan Betul. kita juga mengatur kewajibannya konsumen yang menjadi hak penyelenggara. Jadi kita perhatikan ketentuan itu, di mana otomatis jika konsumen menjalankan haknya dan kewajibannya, penyelenggara juga harus menjalankan hak dan kewajibannya. Seperti itu. Karena kan kita juga kadang
tidak bisa dipungkiri ya, karena konsumen main lapor kita juga nggak yakin ini beneran nggak sih laporannya, Iya, iya. atau jangan-jangan dia pengen ngambil untung aja nih. Kita kan juga nggak bisa tidak melindungi penyelenggara kita. Betul. Makanya kita pasti akan cross check penyelenggara, kita minta kronologisnya, bukti-bukti evidence yang ada seperti itu. Jadi kita tidak hanya melihat dari satu kaca ya, tidak melihat aja kepada konsumen kasusnya apa, tapi kita akan cross check pada penyelenggara. Jadi tidak ada yang dirugikan lah istilahnya seperti itu karena dia. Betul. Kita nggak mau suzon sih sebenarnya, Iya. tapi takutnya ada yang apa ya? Aku bilangnya apa ya? Kayak cari untung sendiri Iya, gitu betul. kan, aji mumpung gitu. Padahal maksudnya bukan seperti itu. Pelindungan konsumen di BI bukan seperti itu ya guys. Jadi memang ada keseimbangan antara penyelenggara sama konsumen. Nah Bang Ega, kan Bang kehumasan ya Bang ya. Betul. Berarti Abang juga ngeliat nggak ada kayak orang-orang atau teman-teman kita sobat-sobat tertarik yang komen-komen nih Bang di Instagramnya Bang, ya ada, kan? ya. Nah sejauh ini apakah ada nih konsumen mungkin ataupun teman-teman yang langsung komen kayak nanya tentang ini gitu kan, setara ini harusnya ini ada panduannya gitu Bang, regulasinya gitu, ada Iya. nggak? Ada sih Kak yang emang langsung tanya ke, yang nggak bisa dipungkiri lagi, emang teman-teman yang muda-muda yang masih main IG gitu langsung pilih jalur cepat aja gitu ya Kak ya. Min Gimana gitu. nih ya, betul, konsultasi kemana? Ah ya udah ke IG aja gitu. Kalau emang dari kami unit kehumasan mungkin kurang kompeten untuk menjawab hal itu, tentunya kami nanti komunikasi langsung ke tempatnya Kak Putih ini gitu ya. Gitu. Jadi emang ada beberapa yang langsung menanyakan hal-hal terkait pelindungan konsumen dan yang lainnya tentunya ya Kak ya. Dan itu langsung kita jawab. Kalau memang itu perlu konsultasi lebih lanjut, kita arahkan teman-teman tersebut untuk datang ke kantor kami gitu. Atau mungkin kita bisa japri-japrian lah gitu ya, biar lebih mudah gitu. Nah dengan teman-teman itu datang ke kantor, tentunya nanti seperti yang disampaikan Kak Putih tadi, kita cari evidence-evidence-nya, kita lengkapi dulu mungkin kronologisnya begitu ya Kak ya. Jadi lebih jelas dan harapannya masyarakat bisa lebih paham mengenai hak dan kewajibannya gitu Kak. Mungkin tadi saya sedikit nambahin Kak, yang dicontohkan penyelenggara adalah toko hijau, toko orange gitu. Dan sebenarnya nggak terbatas itu aja Kak ya. Ada alat pembayaran menggunakan kartu gitu. Ada juga uang elektronik kalau kita parkir, atau yang di Batam nih kalau naik Roro harus bayar pakai uang elektronik itu yang pakai kartu. Dan yang paling populer sekarang kris Kak ya. Yang kris itu. Nah ini kalau emang teman-teman atau masyarakat atau sobat teh tarik gitu ya, punya permasalahan terkait kris, tentunya bisa juga berkonsultasi dengan Bank Indonesia dengan catatan jika ada pengaduan telah disampaikan ke penyelenggaranya dulu, ke banknya dulu, atau ke penyedia jasa pembayarannya dulu. Gitu sih Kak. Ini bisa jadi seperti kalau misalnya kita pembayaran di toko-toko ya, dimanapun itu, kadang kita mau bayar nih pakai kris. Nah itu kadang ada pernah kasus nggak, misalkan dia stuck tuh, memang uangnya berkurang tapi nggak masuk ke toko tersebut, itu kah? Seperti itu kah kira-kira kasusnya Bang? Iya seperti itu, mungkin contohnya begitu ya Kak ya. Tapi itu si masyarakat gitu ya bertransaksi harus ke banknya dulu Kak. Gitu. Misal Bank A gitu, kok nggak masuk-masuk, ya udah langsung telepon ke call centernya Bank A dulu. Ternyata nggak ditemukan solusi, baru segera ke Bank Indonesia, nanti kami akan coba fasilitasi gitu sih Kak. Nah kalau tadi aku mau highlight lagi Bang masalah ini, itu masyarakat ataupun konsumen atau sobat-sobat tertarik itu mereka kan melaporkan kepada Bank A tadi, penyelenggara itu. Nah misalnya memang tidak ada solusi, maksud tidak ada solusi seperti apa? Apakah mungkin harus menunggu lama kah atau seperti apa tuh? Ya, ini mungkin Kak Putih yang langsung pernah ikuti prosesnya ya, silakan. Sebenarnya kasus-kasus yang ada sih bukan yang tidak ada solusi, tapi mungkin lama atau tidak merespon kali ya, kayak mungkin terlalu atau penyelenggaranya memang konsumennya memang kayak pengen cepet-cepet aja gitu, kayak ini 3 hari belum, padahal masih ada jangka waktu jam kerjanya kan gitu, seperti itu. Jadi dia langsung lapor ke BI, kita pasti akan confirm lagi ke penyelenggaranya. Tetap lagi keseimbangan itu ya, karena kan tadi itu nggak bisa suka-suka juga kita kan konsumen. Kadang memang itu ada 14 hari kerja, itu ada regulasinya sih tahu aku. Ada ya kan, kadang ada 7 hari kerja atau 14 hari kerja kayak gitu. Nah Kak, ada nggak aturan khusus nih buat teman-teman ataupun sobat tertarik tentang informasi-informasi ini? Ada nggak sih kayak aturan khusus tentang regulasi transparansinya gitu?
Gimana? Siapa yang mau jawab? Mas Ega atau Oh, udah ketentuan Kak Putih nih yang Oh, paling kan paham. ketentuannya ini, kalau oke. ketentuannya itu sebenarnya kita udah atur, kita kebetulan Bank Indonesia menerbitkan peraturan Bank Indonesia terbaru 2023 ini. Jadi memang teman-teman bisa cek nih Sobat Tertarik, cek di peraturan Bank Indonesia nomor 3 tahun 2023 tentang pelindungan konsumen Bank Indonesia. Di sana Ada udah aturannya. iya, sudah mencakup semua tentang apa yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan, seperti itu. Oke, Kakak, ini kan terkait konsumen dan juga penyelenggara, masih tentang perlindungan konsumen ya, sobat-sobat tertarik. Nah Kak, ini kan pasti ada dong kadang masyarakat yang sorry ya nih, mungkin ibu-ibu yang gampang tensian gitu, yang marah-marah gitu kan, kayak ini kok nggak bisa, ini kenapa begini. Tapi kan pastinya ada sebab dan akibatnya, mungkin pun ada error ataupun human errornya. Sebenarnya apa sih Kak kategori dan persyaratan yang bisa dijadikan ataupun jamin gitu tentang pelindungan konsumen ini? Ada nggak tuh Kak? Kategori seperti apa sih yang bisa dilindungi? Gitu. Gimana? Oke, yang pertama sih kita pernah kasus kayak gitu sih, ibu-ibu datang marah-marah gitu, ibu-ibu ya panik Iya, gitu panik. kan. Sebenarnya kalau kategori yang pertama dia adalah konsumen sistem pembayaran, karena kalau konsumennya bukan sistem pembayaran, misalnya ada pelaporan tentang kredit, saya tidak bisa bayar kreditnya, tolong diturunkan bunganya atau bagaimana gitu, atau minta kayak perpanjangan waktu gitu, itu kita tidak bisa bantu kebetulan, tapi kita akan arahkan kepada rekan kita, teman kita di kantor sebelah gitu ya. Teman-teman di otoritas jasa keuangan, itu ruang lingkupnya adalah memang tentang perbankan dan juga termasuk kredit ini. Nah, syarat pertama memang harus sistem pembayaran, yang kedua mereka punya bukti. Oke. Karena kalau mereka cuma ngomong doang, tidak ada bukti, kita juga tidak bisa menjamin apakah ini benar atau tidak. Misalnya transaksinya, bukti transfernya mana, kronologinya seperti apa, seperti itu. Dan juga kita juga minta identitas diri dari pelapor ya gitu Iya, Kak. iya. Jadi kita juga bisa menindaklanjutinya dan menghubungi pelapor apabila ada mungkin update info terbaru seperti itu. Sebenarnya cukup gampang sih, yang penting ada bukti dan evidence saja. Ada kelengkapan lah ya, kayak bukti-bukti. Sama kayak ngelapor ke polisi kan juga nggak bisa kayak Iya, ada iya. maling gitu kan, tapi buktinya apa gitu. Nah, siapa tahu kan konsumen ini nyuruh kayak mandiri dong coba cekin, apa Iya. mandiri dong BI colong cekin gitu, maksudnya sendiri cek aja gitu kan, ya nggak bisa lah, maksudnya sangat-sangat banyak mungkin konsumen yang harus diurus gitu kan, mungkin ibu-ibu ini kemarin panik kali dia Kak. Iya, Ya betul kan. banget. Nih Bang, kalau ini kan Abang humas nih, kalau sejauh ini kayak menanggapi konsumen yang seperti itu gimana nih Bang? Ada nggak trik-triknya nih kira-kira? Kan pasti ada juga yang marah-marah nggak Iya. jelas gitu. Ya tentunya yang pertama kalau ada orang marah-marah kita dengerin dulu sih Kak. Gitu ya. Kita Sampai tampung capek dulu. banget. Oke lah kita dengerin dulu, kita tampung kemarahannya. Baru kita coba uraikan satu persatu gitu ya, masalahnya bagaimana sih, kronologisnya seperti apa, apakah itu termasuk ke dalam ruang lingkup pelindungan konsumen Bank Indonesia. Barangkali iya. tadi disampaikan Kak Putih, ternyata itu adalah kewenangannya otoritas jasa keuangan gitu. Karena memang sepertinya mayoritas ya Kak Putih ya, Iya, betul. mayoritas yang menyampaikan pengaduan ke Bank Indonesia mungkin disebabkan oleh ketidakpahamannya begitu ya Kak ya. Ketidakpahaman bahwa tugas Bank Indonesia sekarang itu mungkin sudah tidak terkait kredit lagi gitu. Iya, iya. Tadi dicontohkan Kak Putih, kredit macet, ini saya nggak bisa bayar, ini saya ditagih terus atau bagaimana begitu, minta perpanjangan waktu. Nah, setelah kita dengarkan, kita sampaikan bahwa Bapak, Ibu, ini kewenangannya otoritas jasa keuangan, silakan menghubungi, mungkin dari kami juga bisa membantu koordinasi awal saja, baru nanti Sobat Teh Tarik bisa meneruskan prosesnya. Yang jelas dari kami akan mendengarkan tentunya, kita nggak akan menolak apa yang disampaikan Sobat Teh Tarik gitu ya, sampaikan masyarakat ke kami. Kalau memang relevan dengan kami tentunya pasti akan kami tindak lanjuti, tapi kalau itu bukan kewenangan kami coba koordinasikan dan arahkan ke lembaga yang menangani gitu sih Oke, Kak. jadi memang kalau nanggapin orang yang marah-marah tuh didengerin Betul dulu ya. Kak, Betul. kalau ikut Itu- marah ntar nggak nyambung kita. Gitu ya Bang. Terus itu gimana, terus senyum gitu Bang? Ya Ini begitulah sama Kak. seperti apa ya, seperti kamu menangani pasangan kamu Cie. kali ya. Iya. Cie. Kalau marah didengerin dulu gitu Iya, maksudnya. gitu, Ya gitu ya Kak. Bang. Ya? Betul. Sampai capek sendiri, reda sendiri barulah kamu ngobrol sama Iya. pacar kamu gitu kan.
Kadang kalau lagi cewek-cewek kalau lagi marah, kalau diajak ngobrol makin emosi dia bang, Makin tanduknya emosi. naik. Cewek-cewek plus ibu-ibu. Aduh, Iya, aduh itu the power of ibu-ibu, emak-emak, cewek-cewek tuh betul. sangat-sangat Wonder Woman gitu kalau marah, serem gitu ya bang ya. Betul. Tapi nih bang, ini kan sebenarnya kita harus menjadi konsumen yang bijak juga lah ya kan, janganlah kita kucuk-kucuk langsung marah-marah ke BI ataupun langsung ke penyelenggaranya kayak mau judge gitu lah ya. Kita harus tetap berkaca juga sama diri kita juga ya, kita mau pembayaran tuh harus seperti apa yang harus kita ketahui. Nah ada nggak sih kak mungkin website ataupun kayak kontaknya lah gitu untuk penanganan ini, apakah ada gitu kayak Ya, websitenya atau apa Aku supaya kita bisa baca gitu? kalau dari kami ada BI Bicara ya. BI KPI. Bicara ya. BI Bicara itu di 131 Kak, 131. paling mudah. Kenapa 131? Karena itu kayak angka B dan angka I gitu Iya ya. betul. 131 gitu. Itu paling mudah. Sobat Teh Tarik bisa langsung telepon atau juga ke Instagram BI juga bisa, atau langsung datang ke kantor BI terdekat juga bisa gitu sih Kak. Gitu. Jadi memang ya maksudnya biar kita bisa baca sebelum kita mengadu gitu loh kan. Apakah itu udah lengkap tuh bang tentang pelindungan konsumen nih? Kita kan nih ngomong nih kan podcast nih kan, tapi apakah sudah lengkap gitu Kalau di BI situ? Bicara itu Kak, dia tidak hanya tentang pelindungan konsumen, semua tentang BI bisa ditanyakan Sobat Teh Tarik di sana gitu ya. Oke. Itu jadi bisa buka web BI juga bisa, tapi BI Bicara itu yang bahkan sekarang ada fitur dia live chat begitu Kak, dengan emang masih robot gitu ya, tapi Iya. ketika emang masalahnya sudah perlu ditangani langsung oleh petugas, maka petugas akan turun tangan bahkan ke departemen terkait atau unit terkait dalam hal ini. Contohnya misal terkait apa ya, transfer dana begitu Iya, ya. iya. Ada departemen kami yang menangani transfer dana, departemen penyelenggaraan sistem pembayaran. Nanti kalau memang petugas di BI Bicara itu masalahnya terlalu kompleks untuk ditangani petugas, Iya. langsung akan diarahkan ke teman-teman dari departemen tersebut, DPSP, penyelenggaraan sistem pembayaran. Itu sih Kak. Oke. Jadi kan ini bang, tadi kan kalau kita mau bikin pengaduan begitu ya, berarti bisa lah lewat 131 itu. Bisa. Bisa. Nah, kalau misalnya memang nanti itu pertama robot dulu ya. Betul. Kadang kan ada gitu, ada pilihan tuh kayak udah Tekan bisa satu, tangani nggak iya. gitu kan, atau hubungin petugas gitu kan. Oh, jadi memang bisa. Jadi mungkin buat teman-teman sobat-sobat tertarik yang mungkin bukan gabut, apa yang sibuk gitu, yang sibuk. Jadi nggak perlu langsung ke BI sebenarnya gitu Iya, ya Kak Putih betul. ya. Jadi memang bisa pengaduan lewat call center bilangnya tuh gimana Iya, ya? Ya, call call center. center BI Bicara ya namanya Mas. 131 bentuknya kayak BI persis. Oke, Kak Muti, aku mau nanya ini tahun 2023 sudah mau berakhir nih Kak. Tinggal hitungan beberapa hari lagi aja Iya, ya betul kan. banget. Nah, kira-kira nih kalau selama ini jumlah pengaduan yang masuk ke BI tentang pelindungan konsumen ini berapa banyak gitu? Apakah banyak sekali, ribuan jangan-jangan? Enggak ya? Kalau BI secara keseluruhan bisa jadi ya, tapi Oke. kan kita di sini merekapitulasi untuk pengaduan di kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau. Kan tidak terlalu banyak, ada 26 ya pada tahun ini. Nah, tapi 26 ini bisa indikatornya kayak apakah konsumen memang sudah paham atau sudah teredukasi sehingga tidak perlu melapor ke Bank Indonesia, Iya, iya. atau di sisi lain kayak sebenarnya mereka nggak tahu mau lapor ke siapa gitu. Jadi ada dua sisi Kemungkinan. itu yang bisa kita lihat gitu ya Mas Ega, karena bisa jadi sudah paham atau memang tidak tahu gitu. Iya, 26 ini. Nah, dan memang sebenarnya melengkapi dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, Bank Indonesia itu punya tiga fungsi dalam pelindungan konsumen. Yang pertama itu fungsi edukasi. Memang kita edukasi ya biar masyarakat tahu bahwa kita punya pelindungan konsumen dan tata cara pelaporannya gimana. Dan kedua ada fungsi konsultasi. Misalnya tadi ada yang tentang kasus kredit tadi ya Mas Ega, pelaporan ke OJK, seharusnya kita bisa bantu konsultasi. Ya kita dengarkan dulu lah Iya, apa iya. unek-uneknya gitu. Istilah kita konsultan mereka gitu ya, mau melapornya kemana, langkah berikutnya seperti apa. Nah, yang terakhir itu adalah fungsi fasilitasi. Nah, fasilitasi itu emang orang yang memang konsumen dari sistem pembayaran yang diawasi oleh Bank Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi memang sejauh ini 26 Bang. Ya, Di Kepri ya. Bang. yang Iya. datang langsung ya. Yang datang langsung, Yang datang iya. langsung. Berarti itu yang memang langsung tangani petugas langsung face to face tuh berarti Bang. Face to Iya. face. Berarti mungkin ada juga beberapa pengaduan tapi langsung terselesaikan dari call center berarti gitu. Betul. Iya, itu Iya. ada datanya sih Kak. Emang harus kita tarik dulu datanya, tapi cukup banyak dan memang
kemarin kami coba diskusi dengan call center, bagian call center gitu ya Iya. Kak ya di BI Pusat. Mayoritas memang lebih disebabkan ketidakpahaman Kak sebenarnya pengaduan itu bisa jadi salah sasaran juga gitu Iya, ya, bukan betul. tugasnya BI, ternyata tugasnya lembaga lain gitu, maka kita arahkan ke lembaga lain. Itu Kak. Iya, karena kan memang konsumen sudah digital semua, udah ngerti lah digital. Pasti mereka udah lebih, harusnya kalau pinter dan bijak pasti mereka cek dulu nih Iya. kira-kira apa, baca peraturannya. Kalau memang tidak mengerti mungkin mereka baru menghubungi call center itu ya kan Bang. Tapi ini ke Bang, apa sih sebenarnya mungkin tips ya yang harus dilakukan sama konsumen saat bertransaksi nih supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti ini gitu. Oke, ya. Sobat Teh Tarik ini saya yakin tidak hanya teman-teman yang muda saja gitu ya, kayak Iya, yang iya. bertransaksi, ada mungkin bapak ibu atau eh, ya bahasa ininya senior citizen gitulah ya, senior citizen yang Iya, memang iya, iya. sekarang mau tidak mau harus mulai beradaptasi dengan teknologi. Yang pertama kalau untuk warga-warga yang senior ini kalau memang bertransaksi digital, harapannya bisa minta pendampingan lah ya Kak dengan mungkin anaknya atau mungkin cucunya gitu ya Kak yang lebih melek teknologi sehingga tetap bisa bertransaksi. Nah kalau untuk yang masih inilah ya masih aware gitu dengan teknologi dan masih bisa belajar, eh, kami harapkan Sobat Teh Tarik dapat membaca terlebih dahulu petunjuk penggunaan nih Kak. Salah satu contohnya adalah kris gitu ya Kak ya. Iya. Di mana di bawahnya itu ada petunjuk singkat penggunaan kris gitu. Misal scan, pastikan toko yang mau kita bayar itu bener-bener toko A gitu ya. Jangan sampai kita beli di toko A ternyata krisnya toko B gitu. Uangnya nggak masuk ke toko A, kasihan pedagangnya juga gitu. Betul. Setelah itu pastikan jumlahnya benar dan kemudian masukkan PIN, baru transaksi itu selesai dan kedua belah pihak tentunya harus cek notifikasinya gitu ya. Si Sobat Teh Tarik yang melakukan transaksi, oh benar bertransaksi sekian, si tokonya pun juga memastikan bahwa uang itu masuk. Jangan boleh difoto boleh, tapi itu kurang kuat gitu ya kayak harapannya si tokonya bisa ngecek juga di aplikasi yang mereka punya entah mobile banking atau uang elektronik PayPay itulah ya Kak. Nah, jadi itu sih Kak tipsnya sebenarnya kenali dulu bagaimana cara bertransaksinya. Baru kemudian silahkan bertransaksi. Nah, kalau masih bingung ketika mempelajari, ketika mengenali itu boleh ditanyakan ke kami atau ke mungkin orang-orang sekitarnya yang lebih muda gitu ya, lebih melek teknologi sehingga bisa bertransaksi dengan nyaman. Itu Kak. Iya sih, kalau tadi aku agak agak oh iya ya gitu. Kadang kita kalau mau transaksi lewat kris tuh jarang sekali untuk melihat toko yang Iya. kita transfer gitu yang kita bayar karena ada tulisan di situ kan Bang. Betul. Biasanya di atas, tapi Iya. kadang memang ya udah gini. Saking terlalu Iya. cepatnya gitu pembayaran itu kan. Memang agak-agak kadang suka-suka miss sih bagian Ya, itu. nah kalau ternyata misal contoh ya Kak Iya. ya, itu adalah ilustrasi tadi kita beli buah di toko A, kita scan krisnya ternyata toko B si penjual daging ini Iya, toko iya. bukan. Nah kalau emang begitu, apakah kita bisa lapor ke BI gitu? Apakah ranah BI? Nah sebenarnya disitulah maksudnya kekurang pahaman masyarakat atau konsumen gitu ya Kak ya. Seharusnya di sini kami juga mendorong agar Sobat Teh Tarik maupun masyarakat itu lebih sadar, lebih aware dulu di awal, jangan hanya asal bukan asal, jangan keburu-buru gitu ya Iya, dalam iya. bertransaksi, lebih berhati-hati sehingga kalau memang istilahnya sudah kita sebut kekurangannya konsumen itu, jadi ya kami memang belum bisa mengupayakan kembali dana lah istilahnya Iya, seperti iya. itu ya Kak ya. Itu sih. Jadi kesadaran memang harus dimiliki oleh konsumen juga. Dari kami tentunya akan terus mendorong edukasi. Namun memang kalau masih ada kebingungan silahkan dikonsultasikan ke kami gitu. Iya betul juga tuh kan kadang memang apa ya kertas-kertas ataupun papan-papan QRIS itu Bang yang barcode itu kadang memang bisa berpindah-pindah tuh kan kadang Iya, jadi takutnya kita mau transaksi tadi buah tiba-tiba ke transaksinya pembayarannya jadi ke toko Daging daging gitu ya. kan Itu harus gimana dicek ya? sih Kak gitu. Jadi Iya, itulah pelindungan konsumen kami. Jadi emang seimbang antara konsumen dengan penyelenggara gitu Iya, kan. iya.
kita tidak berdiri di satu kaki saja tapi di kedua pihak agar seimbang. Betul betul. Mungkin tambahan juga nih karena dia selain Apa tuh? juga kepedulian konsumen, kita juga mendorong kepedulian konsumen untuk menjaga data privasinya. Oh iya. Karena kan sekarang era digital ya tidak bisa dipungkiri kayak banyak sistem atau mungkin aplikasi ya yang bisa mencuri data-data konsumen gitu. Jadi kayak kita sebagai konsumen juga harus aware kayak jangan mungkin menyimpan datanya atau memamer tidak apa ya misalnya disimpannya mungkin di layar HP-nya di depannya itu Oh, udah ada KTP-nya iya. langsung atau kartu kreditnya di belakang yang kelihatan nomornya gitu Iya, kan nggak betul. sengaja lagi foto ke posting di media sosial ada yang pihak tidak bertanggung jawab menggunakan data tersebut gitu kan. Jadi- Konsumen pasti juga kayak gini maksudnya kayak saya nggak ada kok transaksi di sana tapi kan Iya, kita iya. tidak tahu apakah karena ketidakawarean kita membuat kita menjadi korban seperti itu. Iya iya. Jadi dari kami memang eh, ti- eh, pelindungan konsumen itu bukan hanya menerima saja gitu ya Iya, Kak ya. Dari kami juga mengedukasikan ke masyarakat agar ada tindakan istilahnya kalau orang bilang preventif gitu ya Kak. Jangan sampai kejadian dulu baru mengadu ke kami, tapi jangan sampai kejadian gitu. Kita preventif dulu, kita edukasi kris transaksinya yang baik bagaimana, undangan pernikahan Iya. PDF itu juga bagaimana. Kita sempat ini juga sih edukasi masyarakat jangan ya terkait itulah isu yang kemarin sempat ramai juga itu Kak. Oh. Ya. Ada isu seperti itu. Iya, ya, Kak? jadi kayak orang share itu ya Kak undangan pernikahan lewat WA gitu ya. WA, Iya, tapi iya. dia itu aplikasi harus dibuka dulu, Iya. jangan diklik dulu karena nanti itu bisa jadi hacker yang mau mencuri data Oh, data maksudnya kita. ini modus-modus baru. Modus-modus baru. Nah, kita mencegah masyarakat terjebak ke modus itu Kak. Bukan udah kena modus baru ke kami nih gitu. Sebelum betul, kena betul. modus kita sosialisasikan dulu nih Iya, baiknya iya, gimana. iya. Nah, ini tentunya kolaborasi antara tempatnya Kak Putih dengan Humas. Gitu sih. Iya, karena kan memang lagi marak ya sekarang undangan-undangan PDF gitu Bang. Betul. Katanya dijadikan modus sama oknum Iya. tidak bertanggung jawab loh sobat-sobat tertarik. Waduh, Bang. Aduh yang baru lagi sekarang nih Apa baju. tuh? Kayak ada yang nelpon misalnya dari pajak atau dari kesehatan Kementerian Kesehatan gitu Oh, kayak apakah Anda telah mendapatkan vaksin gitu kan. Jika Iya. telah tekan 1. Berarti 1 itu kayak kita kalau di monitor kan tuh Iya. yes or no. Jadi 1 Iya. itu adalah yesnya adalah 1. Iya. Kita tekan 1 otomatis mereka bisa masuk ke dalam HP kita untuk mencek-cek data kita. Oh. Kayak Memang itu makin itu ya, canggih sih makin kayak canggih kita zamannya. usaha preventif pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini juga akan mencari cara lain untuk mendapatkan keuntungan ya dari konsumen-konsumen kita. Waduh. Lalu Bang kalau misalnya Bang atau Kak Putih kalau misalnya ada di masyarakat yang mungkin mengalami kerugian kayak gitu, sebenarnya harus gimana itu? Gimana Ada nih, nggak Kak nih Putih? menanggapi karena banyak sekali penipuan tuh kayak SMS yang tadi mungkin link-link seperti itu gitu. Ada nggak tuh Rek, yang harus dilakukan gitu sama masyarakat? Caranya sama sih kayak tadi karena dia harus ke penyelenggaranya dulu. Tapi kan tentu saja penyelenggara juga punya SOP ya, Iya, kayak iya. apa yang bisa mereka tanggung dari kerugian itu. Apakah memang murni itu dari kesalahan sistem mereka atau memang kayak masyarakat yang tidak Yang tidak mengerti. mengerti gitu kan, atau memang kayak bisa jadi misalnya ada pelaporan uangnya hilang ternyata anaknya yang ngambil gitu kan. Jadi kan kita juga penyelenggara juga nggak mau nanggung dong gitu. Maksudnya kan itu dari kelalaian dari konsumen gitu. Jika harus dipilah-pilah seperti apa pengaduannya itu. Nah, Tapi tadi Kak kalau misalnya yang masa kayak telepon-telepon tadi, link-link tadi itu apakah ada kayak tips tuh supaya mereka jangan tertransfer Kak atau data mereka bocor gitu Kak? Ada nggak seperti gini? Tanda-tandanya gitu, ketidakyakinan gitu. Kan pasti ini nggak yakin tapi kok kayaknya yakin kayak gitu, meyakinkan. Gimana? Kalau yang saya tahu sih Kak, sebenarnya link-link itu handphone kita juga udah kasih notifikasi kok Kak, Oh, bahwa oke itu sih. linknya nggak aman gitu. Oh iya pernah Baik ada seperti iPhone itu. atau Iya. Android gitu ya. Mungkin Sobat Teh Tarik kami harapkan kalau udah keluar notifikasi itu jangan di oke yes Yang not safe, not safe gitu ya ya. gitu. Oke. Nah itu sebenarnya udah dibentengi, cuman tinggal kita memang lebih aware aja, lebih berani baca dan emang itulah harapan kami punya Duta Peka Kak. Di situ Duta Peka bisa mengkomunikasikan hal-hal itu lebih mudah ke kaum Gen Z gitu ya.
dan mungkin ke masyarakat sekitarnya, ke orang tuanya begitu yang rentan juga Iya. untuk terkena modus seperti itu. Iya, karena biasanya orang tua kan lihat link-link gitu, siapa nih menikah misalnya tadi kan ada kasus seperti itu kan langsung diklik seperti itu sobat tertarik. Jadi memang ya masyarakat harus lebih bijak, Iya. mungkin orang tua yang senior tadi, senior Iya. citizen itu dipandu kali gitu ya. Betul, Karena kan mereka kadang polos ya. Mereka Iya. langsung klik apa ini gitu Iya. kan, polos gitu kan. Nanti Padahal- udah ketipu baru lebih panik kenapa lagi. gitu. Gitu. Apalagi tadi kasus yang iya, nggak ibu sekali klik kok kak, nggak sekali Oh, klik, iya. harus ada beberapa kali yang Iya. klik ya. mungkin Kak kadang Putih. telepon-telepon gitu kali Nah, Bang ya. Telepon-telepon itu juga ya itu tadi sih kak, kami berusaha meningkatkan awareness masyarakat agar lebih berhati-hati terutama untuk data pribadinya Iya. karena itu bisa disalahgunakan lah untuk akhir-akhirnya nanti ujung-ujungnya ya mungkin banyaknya ke rupiah gitu ya kayak ke uang gitulah. Gitu. Jadi memang ya harus tingkatkan lagi awareness itu tadi fungsinya pelindungan konsumen ini ya kan mau dengan duta buat edukasi dari sosial media ataupun langsung. Kita emang mendorong untuk menjadi konsumen yang peka tadi. Iya dengan peka ya. Apa tadi Kak? Peduli, kenali, adukan. adukan. Nah itulah tadi ada peka dan dapat rekor muri dicatat tuh diingat hampir kan. Oke, nih Kak, ini kita sudah di penghujung acara. Sebenarnya memang masih banyak banget yang mau kita bahas, tapi coba Kak mungkin agak di refresh lagi lah. Sebenarnya pelindungan konsumen itu seperti apa nih Kak? Oke, jadi secara singkat ya, Sobat Teh Tarik, pelindungan konsumen itu memang ada untuk melindungi konsumen-konsumen yang menggunakan produk dan jasa sistem pembayaran. Di mana Bank Indonesia akan memastikan atau mengupayakan upaya hukum ya untuk melindungi konsumen tersebut. Kita di sini sangat mendorong untuk menjadikan konsumen-konsumen Bank Indonesia konsumen yang berdaya dan peka tadi, sehingga kita juga bisa meningkatkan indeks keberdayaan konsumen kita di Indonesia karena kan tidak bisa dipungkiri Bank Indonesia tidak bisa sendiri ya dalam menerapkan pelindungan konsumen yang ada Bank Indonesia. Kita perlu support dari konsumen, kita perlu support dari penyelenggara untuk menciptakan iklim yang lebih kondusif terhadap sistem pembayaran yang ada di Indonesia. Itu dia artinya pelindungan konsumen, dan BI juga atau Bank Indonesia juga sudah punya duta-duta ya Kak ya. Duta pelindungan konsumen yang mudah-mudahan dengan adanya duta semakin bisa menjangkau masyarakat yang mungkin belum mengerti tentang pelindungan konsumen dari Bank Indonesia ini. Nah Bang, untuk Bang Ega mungkin bisa kasih tahu nggak untuk teman-teman ataupun sobat-sobat tertarik yang mau bertransaksi supaya lebih aman gitu, supaya terhindari dari kerugian lah gitu. Iya, baik. Oke, makasih Kak Nadia. Jadi untuk Sobat Teh Tarik yang ingin bertransaksi, pastikan Sobat Teh Tarik ini pelajari dulu gitu ya, bagaimana cara bertransaksi yang aman sehingga seluruh fitur-fitur yang ditawarkan itu bisa dinikmati dengan nyaman gitu Kak. Tahap-tahapannya diikuti saja, nggak perlu terburu-buru, tenang, nggak ada yang ngejar-ngejar kok. Orang antri di belakang juga udah biarin aja daripada salah gitu ya Kak ya. Itu jadi selalu pelajari dulu dan ikuti tahap transaksinya dengan tenang. Kemudian mungkin satu Kak dari saya, kalau memang ada hal yang perlu dikonsultasikan atau masih bingung, silahkan ditanyakan ke Bank Indonesia. Sekarang channel komunikasi kami banyak gitu ya, ada Instagram, bisa datang langsung, WA ke kami pun juga nggak masalah gitu. Nanti kami pasti akan membantu menjawab hal-hal tersebut. Tapi ya jangan curcol juga ya gitu ya. Itu yang terkait yang relevan dengan layanan Bank Indonesia gitu sih. Iya, jadi ini pelindungan konsumen ini untuk kerugian tentang bertransaksi ya Bang ya dengan Ya, sistem pembayaran itu memang jalurnya lah ya Kak Iya, ya, iya. bukan kredit tapi ya cara bayar lah Iya, sistem betul. pembayaran transaksi itu. Enggak, jangan-jangan nanti takutnya sobat-sobat tertarik ini mentang-mentang pelindungan konsumen katanya curcol soal Iya, pacarnya itu gitu dia. kan. Jangan gitu kan. Apalagi ntar ngomong-ngomongin Bank Indonesia gimana sih utang mantan aku belum dibayar gitu kan. Kita juga bingung kan. Iya, bingung. Padahal bukan mereka lah yang menangani hal seperti itu ya kan Bang. Ada lagi nggak Kak Putih mungkin yang mau disampaikan terkait hal ini? Mungkin terakhir jadi konsumen yang peka, peduli, Jadi konsumen. kenali, adukan. Abang Ya. Ega, ayo Bang Ega tambahin apa Kalau Bang Ega? saya ada apa-apa silahkan kontak BI Bicara aja 131, itu yang paling mudah sih. Iya. Itu yang paling mudah ya. Jadi memang kita selain
dijamin gitu ya, maksudnya dilindungi lah oleh Bank Indonesia ini. Kita juga harus tetap menjadi konsumen yang peka juga ya Kak ya. Iya, betul Ya banget. konsumen yang peka ya, walaupun udah ada duta peka ya kita juga harus konsumen yang peka karena selain juga bukan repot sih sebenarnya, kita harus repot lah ngurusin hal yang sebenarnya jangan-jangan itu adalah kesalahan kita sendiri gitu loh Bang Ega ya kan. Ketidakpahaman kita, mungkin kepanikan kita saat bertransaksi gitu, ngeliat waktunya mungkin sejam lagi gitu Bang, padahal sejam lagi tuh masih lama. gitu kan. Tapi saking buru-burunya itu jadinya salah dan harus lapor sana lapor sini. Jadi memang harus lebih tingkatkan lagi lah ke awarenessan kita itu. Itu aja mungkin Kak Putih dan Bang Ega yang Iya. mau ditambahkan. Makasih loh udah ngobrol-ngobrol. Sama-sama. Terus ngasih Makasih tahu juga sama- loh udah undang kita. Oke, sobat-sobat Teh Tarik, ini dia podcast kami kali ini tentang pelindungan konsumen ya. Peka ya, peduli, Kenali, adukan. adukan. Nah, jangan lupa buat kamu yang sudah menonton, jangan lupa di-share ke teman-teman kamu, di-subscribe juga channel Teh Tarik ini. Dan kalau masih bingung, tolong di repeat lagi, di scroll lagi ke kiri ya, biar kita nontonnya dari awal lagi nih Bang. Jadi nggak ada kesalahan lagi nih buat sobat-sobat Teh Tarik yang mau bertransaksi gitu ya. Mudah-mudahan semuanya sudah mengerti dan mungkin lebih terbuka tentang pelindungan konsumen dari Bank Indonesia ini. Mungkin sampai jumpa lagi nanti di episode Teh Tarik. Aku mau pantun Bang. Cakep. Tapi bilang belum Kak, belum. Belum. Oke, bumi dipijak, langit dijunjung. Cakep. Iya, asik. Wih. Kepulauan Riau indah dan mempesona. Cakep. Tak terasa sudah di penghujung. Nanti kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Oke teman-teman semua, sobat-sobat Teh Tarik, terima kasih sudah menyaksikan podcast kami kali ini. Terima kasih Kak Putih dan juga Bang Ega. Bye-bye semua sobat-sobat Teh Tarik. Kita kasih bye-bye.